Setelah sukses dengan Training of Trainer Angkatan keempat, Desa Wisata Akademi di bawah naungan Yayasan Desa Wisata Nusantara menyelenggarakan Training of Trainer Pengembangan Desa Wisata Angkatan kelima di Desa Mas Ubud Gianyar. Training of Trainer hingga 2 Maret 2019 mendatang dibuka Direktur Desa Wisata Akademi Jero Mangkukandio. Direktur Desa Wisata Akademi sekaligus Ketua Yayasan Desa Wisata Nusantara, Jero Mangkukandia mengatakan, program Training of Trainer Desa Wisata Angkatan kelima diikuti peserta dari Kabupaten Berau dan Kutai Barat, Bandung, Sumbawa, dan Kabupaten Gianyar dengan jumlah peserta 16 orang. Tema yang diangkat Training of Trainer Pengembangan Desa Wisata adalah Desa Wisata Community Based Tourism. Selama seminggu, training calon-calon trainer pengembangan desa wisata akan mendapatkan 17 mata pelajaran dari praktisi dan akademisi pariwisata. Selain teori, para peserta juga melakukan kunjungan ke desa wisata di Bali. Sejak diluncurkan, program Training of Trainer Pengembangan Desa Wisata dari bulan Agustus tahun 2018 lalu sampai Januari 2019 telah meluluskan 80 para trainer dari 30 desa di Indonesia. Ditargetkan Desa Wisata Akademi mampu melahirkan 1.000 trainer hingga tahun 2024 mendatang, sehingga sangat dibutuhkan dukungan dari Kementerian Desa dan Kementerian Pariwisata. Saya hari ini datang dari Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Berau, dari Kutai Barat, dan dari Jawa Barat, serta dari NTB Sumbawa. Ini masalah ekoturism. Kami fokus dalam ekoturism karena kondisi mereka di Kalimantan itu kebanyakan hutan belantara dan juga mangrove, hidupnya penyu. Nah, ini kami akan berbicara tentang bagaimana sih wisata ekologi yang harus mereka kembangkan, yang peduli dengan lingkungan. Sementara itu, Koordinator Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Program Inovasi Desa Provinsi Bali, Jero Kadek Swardika mengharapkan Training of Trainer bisa dilakukan lebih banyak di lapangan, sehingga nantinya peserta selain menguasai teori, juga mampu mempraktekkan ilmu yang didapatkan untuk diaplikasikan di desanya masing-masing sesuai dengan potensi yang ada. Kegiatan ini memang nanti kita harapkan akan lebih banyak dilakukan di lapangan karena kami melihat bahwa sekolah masa depan itu ada di desa wisata. Nah, sehingga kegiatan harus banyak lakukan di lapangan. Praktek-praktek itu harus diperbanyak. Sementara itu, konsultan IT Kementerian Pariwisata untuk Community Based Tourism Indonesia Digital Platform, Tony Bagus Murjanto memaparkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan desa wisata dengan tidak lepas dari budaya masyarakat itu sendiri. Mana desa wisata ini bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Teknologi informasi sekarang ini mau tidak mau harus kita ikuti perkembangannya, tetapi tidak melepaskan dari budaya dari masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana desa wisata ini bisa mengikuti tren yang ada di dunia pariwisata, khususnya kebutuhan wisatawan saat ini. Desa Wisata Akademi, salah satu kegiatan Dewi Snu Foundation untuk memfasilitasi pelatihan vokasi agar menghasilkan pelatih-pelatih tangguh dalam mengembangkan desa wisata. Dari 74.093 desa di Indonesia, 4.000 desa ditargetkan pengembangan desa wisata dari tahun 2015 hingga 2019. Sehingga dalam mengembangkannya dibutuhkan sumber daya manusia telatih dan tangguh. Suparyana, Bali TV.